Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar? Kita lanjut lagi untuk perkuliahan hari ini mengenai pemeriksaan fisik pada anak. Sebelumnya sudah mengenal tentang pemeriksaan fisik ya, tapi ini akan lebih fokus pada anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, yang perlu diingat adalah ketika Anda akan melakukan pemeriksaan fisik, pastikan cuci tangan dan pastikan tangan Anda sebagai pemeriksa cukup hangat saat melakukan pemeriksaan. Ini penting karena tangan Anda yang dingin akan membuat anak-anak tidak nyaman dan membuat anak menjadi kaget, sehingga dipastikan tangan Anda sudah bersih dan cukup hangat untuk melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Kemudian yang perlu diingat juga adalah pendekatan pada pemeriksaan anak. Hendaknya sebagai perawat kita bisa bersikap bersahabat, kemudian berbicara dengan suara perlahan dan tidak terlalu keras. Karena ini subjeknya adalah anak-anak, maka diharapkan kita bisa memberikan sikap yang bersahabat, berbicara pelan, dan tidak terlalu keras. Nah, perlakukanlah anak sebagai individu yang memiliki perasaan dan sensibilitas. Jadi kita anggap dia adalah seorang sahabat yang perlu kita periksa ya, karena anak-anak itu tetap individu yang memiliki perasaan dan sensibilitas. Nah, apa saja alat-alat yang perlu dipersiapkan? Tentunya kita bisa menyiapkan alat-alat sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan apa saja. Misalnya, airway support equipment, misalnya ini kalau dibutuhkan. Kalau misalnya kita tidak membutuhkannya, paling kita hanya membutuhkan alat-alat sederhana yang bisa dikatakan alat standar. Kemudian ada stetoskop dan sphygmomanometer. Nah, ini alat-alat standar yang harus kita punya ya. Kalau bisa stetoskopnya itu menyesuaikan dengan anak-anak, seperti kemarin yang sudah dibahas di cara-cara untuk mengurangi kecemasan. Salah satunya stetoskop yang berwarna-warni bergambar yang sesuai dengan kesukaan anak. Dan bentuknya juga disesuaikan dengan anak. Kemudian sphygmomanometer, ini untuk memeriksa tekanan darah memang jarang dilakukan, tapi ini penting untuk kondisi-kondisi tertentu. Ini juga disesuaikan dengan ukuran anak. Kemudian ada penlight, pulse oximetry, ada nebulizer, otoskop, dan biasanya adalah oksigen. Ini disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Cuman yang biasanya harus ada adalah untuk pemeriksaan TTV. Kemudian bisa juga ada hammer kalau akan memeriksa mengenai refleks. Salah satu dari tindakan pemeriksaan ada yang namanya observasi. Nah, meskipun anak tidak dapat atau belum bisa berkomunikasi, pemeriksaan bisa kita lakukan dengan cara observasi. Nah, cara observasi ini dapat dilakukan sejak anak masuk ke dalam ruang periksa, kemudian kita catat semua hasil observasi di dalam rekam medis. Nah, informasi melalui observasi sangat penting pada pemeriksaan anak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan anak secara fisik, kita perlu melakukan observasi apa saja sih hal-hal yang nampak pada anak, atau kita inspeksi dari head to toe apa saja yang perlu kita laporkan yang berkaitan dengan masalah pasien atau masalah anak itu sendiri. Ini contoh dari observasi. Kalau subjeknya adalah bayi, maka bisa ditelentangkan dan diobservasi apa saja masalah yang bisa ditemukan.
Yang perlu kita perhatikan atau yang berbeda dari pemeriksaan fisik pada dewasa adalah untuk anak-anak, pemeriksaan akan lebih mudah jika kita melibatkan orang tua. Misalnya, pemeriksaan pada anak dapat dilakukan pada saat anak di bangku atau digendong. Ini juga sama dengan yang kita bahas kemarin. Salah satu penerapan dari traumatic care adalah mengganti restraint dengan tali atau dengan genggaman yang kuat diganti dengan pelukan atau di bangku atau biasa disebut digendong. Ini akan lebih efektif karena melibatkan orang tua. Kemudian ada juga pemeriksaan yang harus telentang. Kalau memang dibutuhkan pemeriksaan yang harus telentang, maka kita bisa menempatkan anak pada posisi tidur. Nah, untuk mengurangi rasa takut, pemeriksaan dapat dilakukan dari belakang tubuh si anak. Nah, biasanya anak-anak kan lihat kita aja, lihat petugas kesehatan aja sudah takut ya. Jadi, kita bisa melibatkan orang tua dan melakukan pemeriksaan dari belakang tubuh jika memang itu bisa dilakukan. Nah, kadang kita juga memerlukan prosedur buka baju pada saat pemeriksaan. Untuk prosedur buka baju, nah ini bisa dilakukan secara bertahap untuk mencegah kedinginan atau perasaan malu pada anak yang lebih besar. Nah, kalau anak kecil kan masalahnya adalah kedinginan. Kalau bajunya dibuka, kalau pada anak yang sudah lebih besar, dia punya privasi, punya rasa malu. Jadi kita bisa menawarkan untuk membukakan atau dibuka sendiri kalau anaknya sudah lebih besar dan dibuka secara bertahap. Lalu minta orang tua yang bukan baju dan masukkan termometer ke bawah ketiak anaknya. Kalau ini memang tidak memungkinkan kita untuk mengukur suhu dan masukkan termometer sendiri, bisa meminta orang tua untuk membukakan dan masukkan termometer. Nah, tetap hargai anak yang tidak mau membuka bajunya. Kalau memang anak tidak mau membuka baju, kita bisa melakukan hal yang lain, misalnya dengan tensimeter, misalnya mengukur tekanan darah. Kalau memang tidak mau dibuka baju bagian lengannya, ya kita tetap menghargai anak. Kalau misalnya pemeriksaan dada, paru jantung tidak mau dibuka, ya kita bisa membujuk untuk membukanya sedikit, tapi tetap dihargai keinginan anak pada saat pemeriksaan fisik. Nah, untuk pemeriksaan sendiri bisa dimulai dari bagian tubuh yang paling kecil kemungkinannya untuk terasa sakit. Nah, kira-kira bagian mana sih yang kecil kemungkinan tidak terasa sakit? Nah, itu diperiksa paling awal. Kemudian pemeriksaan telinga dan tenggorokan dilakukan paling akhir. Nah, biasanya ini kalau pakai alat ya agak ini risih juga ya anak-anak, jadi bisa dilakukan di akhir. Kemudian upayakan agar pemeriksa sudah mempunyai alur pemeriksaan yang baku, yang dapat diterapkan pada setiap anak yang diperiksa. Jadi kita hendaknya memiliki alur pemeriksaan yang akan diterapkan untuk setiap anak. Saat kita menghadapi pemeriksaan yang menyakitkan, maka kita tidak boleh berbohong kepada anak dengan mengatakan, ini tidak sakit kok, terus ini hanya digigit semut, biasanya kan seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh berbohong, jadi sampaikan saja kepada anak kalau memang ada prosedur yang menyakitkan. Kemudian apa yang perlu disampaikan? Nah, sampaikan kalau apa yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan anak dan Anda bisa menyebutkan bagaimana anak tersebut dapat membantu. Nah, misalnya kalau harus ada pemeriksaan palpasi nyeri misalnya. Kalau misalnya merasa sakit, maka anak bisa membantu dengan tarik nafas dalam, misalnya seperti itu. Atau anak bisa membantu dengan distraksi, dengan melihat video atau melihat permainan. Kemudian sampaikan juga pemeriksaan ini penting, jadi harus dilakukan. Kalau sudah disampaikan seperti itu, maka anak akan berpikir pemeriksaan ini memang harus dilakukan. Dan sampaikan juga
pemeriksaan ini akan dilakukan secepat mungkin dan diupayakan tidak sakit. Ataupun kalau sakit, nanti sakitnya tidak terlalu sakit. Ya, tidak terlalu sakit ya. Maksudnya agar tidak terlalu sakit pemeriksaannya. Baik, apa saja sih yang perlu diperiksa untuk data awal anamnesis sama ya dengan pemeriksaan pada dasarnya atau pemeriksaan pada umumnya. Yang pertama kita periksa adalah history atau bagaimana perjalanan dari pasien itu sendiri, mulai dari biografi, demografi, dan post medical histories. Jadi untuk biografis kita tanyakan nama, kemudian tanggal lahir, umur, orang tua, saudara, kemudian bagaimana budaya praktisnya, agamanya, pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Sementara untuk post medical histories, kita tanya apakah anak mengalami alergi, kemudian penyakit apa yang pernah diterima atau yang pernah diderita, apakah pernah ada trauma, pernah menjalankan pembedahan atau tidak, kemudian bagaimana riwayat kelahirannya, riwayat tumbuh kembangnya, dan bagaimana riwayat penyakit keluarganya. Sementara dari status kesehatannya bisa ditanyakan tentang imunisasi, kemudian apakah ada penyakit kronis, kemudian apa yang dirasakan saat ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lihat di form pengkajian ya. Kemudian kita bisa mereview sistem-sistem yang ada pada anak. Misalnya bagaimana sistem respirasinya, kemudian kita ingat lagi berapa sistem yang ada dalam tubuh, mulai dari sistem respirasi, kemudian kardiovaskuler, sistem integumen, sistem neuro, sistem gastro, sistem urinari, sistem persepsi sensori, sistem reproduksi. Ini bisa kita review semuanya. Kemudian jangan lupa dilakukan penimbangan atau pengukuran, misalnya timbang berat badan, kemudian tinggi, lalu jangan lupa juga lingkar kepala. Kita lihat di grafik tumbuh kembangnya, apakah anak termasuk dalam status gizi yang baik. Kemudian nutrisi, dari nutrisi kita tanyakan bagaimana riwayat menyusuinya, kemudian apakah anak tersebut menjalani atau mengalami ASI eksklusif atau dia harus minum susu formula, apa saja makanan favoritnya, kemudian bagaimana kebiasaan makannya. Dan juga kita tanyakan riwayat tumbuh kembangnya. Setelah kita tanyakan hal-hal tersebut, kemudian kita ukur tanda-tanda vital. Nah, ini penting sekali. Apa saja sih yang perlu diperiksa? Tanda-tanda vital meliputi suhu, jadi kita bisa menggunakan pengukuran suhu melalui rektal atau aksila atau bisa di bawah lidah ya. Kemudian nadi apikal. Nah, untuk nadi atau heart rate kita bisa mengukur melalui arteri radial ya. Tapi untuk anak di bawah 1 tahun akan lebih jelas kalau diperiksa di bagian apex paru, apex jantung. Kemudian respirasi. Nah, biasanya untuk pernafasan, biasanya bayi itu akan menggunakan otot-otot abdomen dan tekanan darah. Nah, ini juga perlu diperiksa tekanan darah pada anak. Ada yang menyebutkan kalau tanda-tanda vital itu ada yang kelima, ya memang yang poinnya adalah 4 ya. Ada yang kelima, apakah yang kelima tersebut? Nah, bisa Anda jawab di forum diskusi. Baik, kita lanjutkan setelah kita meriksa tanda-tanda vital,
kita periksa keadaan umum. Keadaan umum ini meliputi bagaimana kesan keadaan sakit, apakah pasiennya terlihat lemah, kemudian sianosis atau pucat, letargi, itu keadaan umumnya, kemudian kesadaran, kita tahu sendiri kesadaran ada tingkatannya yang mulai dari kompos mentis sampai koma, kemudian kesan status gizi. Nah, status gizinya seperti apa? Apakah gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, atau gizi buruk? Nah, kesan keadaan sakit itu bersifat subjektif, jadi kita bisa lihat dan kita bisa tanyakan apa sih yang dirasakan pasien saat ini. Kalau untuk yang dilihat, kita bisa perhatikan ekspresi wajahnya. Bagaimana sih wajahnya? Apakah tampak kesakitan atau dia tampak kesulitan dalam bernafas, kemudian bagaimana penampakan wajahnya, apakah dia sindrom Down atau bukan. Kemudian perhatikan posisi dan aktivitas anak, apakah anak hanya diam saja atau anak sudah mulai bermain yang sederhana dengan temannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang kedua adalah kesadaran. Nah, untuk kesadaran ini tentunya dinilai saat anak bangun. Kemudian bisa ditentukan tingkat kesadaran anak dengan berbagai macam pengukuran ya. Biasanya kita bisa pakai GCS, tapi untuk anak tentunya ada pemeriksaan sendiri karena anak tersebut verbalnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Kemudian perhatikan status mental anak, status mentalnya seperti apa, dan perhatikan perilaku. Nah, pada saat pemeriksaan fisik kita lihat kesadarannya itu dari perilakunya, apakah anak tersebut gembira, kemudian tenang, atau kooperatif, ketakutan, agresif, hiperaktif, atau gaduh, gelisah, murung, dan cengeng. Dan perhatikan kelainan yang segera tampak. Nah, misalnya dalam contoh ini adalah pada anak yang mengalami sesak nafas, apakah dia terdapat retraksi dinding dada atau ada nafas subeng hidung, kemudian diperhatikan kulitnya, ekstremitasnya, adakah sianosis, adakah edema anasarka, dan adakah ikterus atau kuning. Nah, untuk anak-anak, penggunaan GCS sama dengan orang dewasa, tapi tetap ada perbedaannya ya. Untuk mata, nilainya 4 jika terbuka spontan, kemudian 3 terbuka dengan respon, 2 terbuka dengan nyeri, rangsang nyeri, kemudian 1 jika tidak membuka meskipun sudah dirangsang nyeri. Kemudian untuk verbal, 5 orientasinya bagus, kemudian 4 disorientasi, 3 kata-kata yang tidak bermakna, kemudian 2 adalah hanya kata-kata yang tidak berarti ya, jadi seperti hanya suara mengerang, dan yang 1 tidak ada respon. Kemudian untuk motorik ada 6 jika melakukan sesuai perintah, kemudian 5 melokalisir nyeri, 4 menghindari nyeri, kemudian 3 fleksi abnormal, 2 ekstensi abnormal, dan 1 tidak ada respon. Untuk anak-anak yang sudah bisa berbicara, GCS ini bisa diterapkan dan hasilnya akan sama dengan pasien dewasa. Yang ketiga, status gizi. Nah, kita tahu sendiri di Indonesia ini ada 2 hal yang saling berkaitan, yang saling bertolak belakang, dan menjadi double burden ya, atau menjadi beban pada negara yang harus diselesaikan, yaitu
adanya kasus obesitas dan gizi buruk. Nah, jadi di sebagiannya ada yang statusnya gizi buruk, sebagian ada yang obesitas. Kita bisa memperhatikan gambar tersebut. Untuk status gizi, kita bisa perhatikan bagaimana proporsi atau postur tubuh. Apakah ada kelainan yang menyebabkan proporsi tubuh tersebut berubah? Misalnya, kelainan pada muskulo biasanya akan menyebabkan atrofi otot. Kemudian hidrosefalus misalnya, ini kelainan pada kepala yang akan menyebabkan proporsi tubuh berubah karena kepala lebih besar dari badannya. Kemudian lakukan cubit tebal jaringan lemak subkutan dan keadaan otot pada alat gerak. Nah, misalnya di sini bisa dilihat contohnya pada kasus marasmus ya. Ini kan suatu tanda defisiensi nutrisi ya. Ini kalau dicubit ya tebalnya seberapa? Isinya aja hanya tulang sama kulit. Kemudian atrofi otot dan di sini lemak subkutannya jelas hilang atau berkurang ya karena anak mengalami kurang gizi, bahkan disebut gizi buruk. Di sisi lain ada kasus obesitas. Nah, ini misalnya ini terjadi pada anak-anak di kalangan ekonomi ke atas ya. Ini biasanya masalah kesehatannya adalah obesitas. Anak terlalu banyak makan makanan junk food, makan makanan yang berkalori tinggi sehingga anak mengalami obesitas. Selanjutnya, untuk status gizi perlu dilakukan penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, serta lila untuk mengetahui bagaimana status gizi dari anak tersebut. Lanjut, untuk pemeriksaan fisik, kita bisa mulai dari pemeriksaan tegumen, kemudian hand, itu adalah panca indera ya, kemudian kita juga periksa dari mulai leher, kemudian dadanya, di situ ada paru-paru, jantung, kemudian gastrointestinal, muskulo, itu berarti melibatkan ekstremitas, neuro, dan endokrin. Apakah hand itu? Hand adalah singkatan dari head, kemudian eyes, ears, nose, neck, dan throat. Jadi kita lihat atau kita periksa head to toe dimulai dari kepala. Apa saja yang diperiksa di bagian kepala? Tentunya bentuk kepalanya, lingkar kepalanya berapa, apakah sudah proporsional atau kepala lebih kecil yang disebut mikrosepal atau kepala lebih besar atau makrosepal. Kemudian kita periksa matanya, kita periksa korneanya, pupilnya, kemudian diperiksa konjungtivanya, apakah ada masalah, apakah pupilnya itu isokor atau anisokor. Kemudian untuk telinga kita periksa rabas atau sekret, ada tidak sekret di telinga. Kemudian adakah gangguan pendengaran, kemudian di hidung adakah polip, kemudian adakah sekret juga, adakah napas cuping hidung. Selanjutnya di bagian leher diperiksa adakah pembesaran limfa di sini, kemudian bagaimanakah venanya, adakah JVP-nya, kemudian di bagian throat atau tenggorokan adakah peradangan misalnya, atau bagaimanakah kondisi dari tenggorokan anak tersebut. Nah, di sini tadi sudah disinggung sedikit. Untuk kepala itu yang diperiksa fokusnya adalah kesimetrisan dan kesimetrisan tulang tengkorak dan wajah.
Kemudian untuk leher bagaimana strukturnya, kemudian tracheanya, tiroidnya mengalami pembesaran atau tidak, kemudian nodus-nodus limfanya bagaimana. Di mata kita periksa penglihatannya, kemudian pergerakannya, kemudian untuk telinga kita periksa pendengarannya, kemudian bagaimana membran timpaninya dengan menggunakan otoskop. Untuk hidung, strukturnya bagaimana, adakah sekret, kemudian adakah sinus, adakah polip. Untuk mulut, bisa diperiksa struktur dari mulut, adakah lengkap, kemudian bagaimana giginya, bagaimana faringnya. Nah, untuk kepala yang perlu diperhatikan adalah kita periksa berapa lingkar kepala anak. Ini penting sekali untuk mengetahui perkembangan kepala anak karena berpengaruh pada perkembangan otaknya. Kita tahu sendiri anak adalah masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang biasa disebut golden age ya. Kemudian kita periksa fontanel atau suturannya. Apakah sudah menutup? Harusnya untuk anterior itu sudah menutup di usia 10 sampai 18 bulan, sedangkan untuk posterior sudah menutup pada usia 2 bulan. Kemudian apakah simetris? Adakah bunyi bruit? Kemudian bagaimana rambutnya, kebersihannya, apakah ada kutu, bagaimana sinusnya, bagaimana ekspresi wajahnya, apakah sedih, kemudian apakah ada alergi atau kelemahan, kemudian bagaimanakah wajah diagnosis dari wajahnya, apakah dia mengalami sindrom Down misalnya. Untuk mata yang perlu dilakukan pemeriksaan atau kata kuncinya adalah bagaimana untuk refleks matanya. Kemudian ada refleks blink namanya pada saat bayi lahir. Kemudian bagaimana pandangannya. Kemudian bisakah dia melihat 180 derajat pada anak usia 4 bulan. Adakah strabismus? Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan dengan Snellen chart untuk mengetahui bagaimana sih lapang pandang atau visusnya, jarak pandangnya itu berapa. Adakah minus untuk anak-anak dengan usia yang lebih besar. Kemudian kita lihat juga di mata, adakah iritasi atau infeksi, kemudian adakah ambliopia, dan kita bisa menggunakan funduskopi untuk memeriksa bagian dalam mata dan retina. Selanjutnya, untuk telinga, titik poinnya adalah tanyakan bagaimana pendengarannya. Apakah dia berespon pada anak-anak itu bisa kita lakukan misalnya pendengaran dengan cara memanggil atau membisikkan namanya. Pada bayi kita bisa mengagetkannya atau biasa disebut refleks moro. Apakah refleks moronya bagus? Berarti pendengarannya bagus. Kemudian kita inspeksi bagian telinganya, bagaimana simetrisannya, kemudian adakah sekret di dalam telinganya. Untuk hidung dan tenggorokan mulut ya, kita periksa tadi adakah turbulensi, kemudian adakah eksudat, bagaimana kondisi faringnya, kemudian apakah tonsilnya baik-baik saja atau membesar. Periksa tanda dan gejala dari rinitis alergi seperti adanya eritema, kemudian kita lihat palatumnya bagaimana, lidahnya bagaimana, apakah ada gangguan menelan, kemudian apakah dia sudah menerapkan oral hygiene yang bagus, bagaimana kondisi giginya, apakah ada yang karies atau giginya dalam kondisi bagus, kemudian apakah ada gigi yang tanggal, kemudian adakah ada gigi yang dipakai itu gigi palsu. Ini diperiksa secara keseluruhan. Selanjutnya,
Untuk hidung, diperiksa lagi apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan cuping hidung. Apakah ada nafas cuping hidung, kemudian adakah perdarahan, bagaimana septumnya, adakah defisiasi atau ketidaknormalan pada septum, kemudian bagaimana dengan pernafasannya, adakah cuping hidung, kemudian nasalfaring ini berhubungan dengan distress respiratori. Untuk mulut dan faring, kita lihat mulutnya, kita lihat bibirnya. Apakah bibirnya itu warnanya merah muda atau cyanosis? Apakah bibirnya kering? Kemudian bagaimana mukosanya? Kemudian bagaimana gusinya, lidahnya, palatumnya, warnanya seperti apa, ada lesi atau tidak, kemudian lidahnya adakah ukuran dan teksturnya normal, kemudian gigi adakah karies, kemudian uvula, suaranya, dan bernafasnya seperti apa. Untuk leher kita periksa tadi apakah letaknya sudah posisinya sudah bagus, kemudian bagaimana nodus limfenya, apa mengalami pembesaran, adakah fistula, kemudian bagaimana pergerakan atau ROM-nya, kemudian bagaimana kontrolnya terhadap kepala, ini biasanya pada bayi, ini disebut tonic neck, apakah refleks tonic neck-nya bagus, kemudian bagaimana trachea dan tiroidnya, adakah pembesaran tiroid ini bisa menyebabkan suara bruit, kemudian bagaimana meningal irritation-nya. Selanjutnya untuk pemeriksaan dada kita bisa melakukan inspeksi bagaimanakah penampilan dada atau penampakan pada dada anak-anak, apakah ada warna yang berlainan, kemudian bagaimanakah usaha napasnya, apakah dia bernapas secara normal atau dia membutuhkan otot bantu nafas yang berat atau dia sesak nafas, ini bisa kita lihat kondisinya. Kemudian kita bisa melakukan auskultasi. Auskultasi bisa dilakukan di 4 kuadran dan dilakukan di depan dan di belakang pasien, dari depan dan dari belakang. Untuk vokal primitus kita bisa dengan palpasi ya, kita bisa menilai bagaimana vokal primitusnya antara kanan dan kiri. Oke, untuk sistem pernafasan, kita bisa melakukan 4 hal yang sering diperiksa pada pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah inspeksi, kemudian palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi, tadi kita sudah jelaskan di depan, kita lihat bagaimana usaha nafasnya. Adakah pasien terlihat sesak nafas, kemudian adakah nafas cuping hidung atau retraksi dada. Untuk laju pernafasan harusnya nilai normalnya adalah, ini juga nilai normal yang berbeda-beda kalau Anda baca dalam setiap buku. Untuk nilai normal pada laju pernafasan neonatus adalah dalam rentang 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian 1 tahun sampai 2 tahun itu 25 sampai 60 menit. 1 bulan sampai 1 tahun 30 sampai 60 menit, 60 kali per menit, 3 tahun sampai 4 tahun 20 sampai 30 kali per menit, 5 tahun sampai 9 tahun 15 sampai 30 kali per menit, dan lebih dari 10 tahun 15 sampai 30 kali per menit. Atau biasa kita sebutkan pada dewasa ya, 16 sampai 24 kali per menit. Nah, ini untuk rata-rata rentang pada saat napas biasa. Kalau pada saat tidur, rata-rata bayi atau neonatus itu bernafas 35 kali per menit,
1 bulan sampai 1 tahun atau balita itu 30 kali per menit. Untuk toddler 1 sampai 2 tahun 25 kali per menit, 3 sampai 4 tahun 20 kali per menit, 5 sampai 9 tahun 18 kali per menit, dan lebih dari 10 tahun itu 15 kali per menit. Jadi bisa dilihat semakin besar usia anak, pernafasannya akan semakin lambat ya. Kemudian kita dengarkan iramanya. Apakah ada irama biot? Irama biot adalah irama yang tidak teratur, biasanya terjadi pada kasus ensefalitis atau poliomyelitis. Kemudian ada Steinstock. Steinstock ini adalah pernafasan dengan cepat dan lambat, cepat dan dalam. Diikuti periode pernafasan yang lambat dan dangkal, serta ada periode apneu. Jadi napasnya cepat, kemudian dalam, kadang-kadang ada periode henti nafas atau apneu yang hanya beberapa saat. Ini biasanya normal terjadi pada bayi yang baru lahir, kemudian bisa hilang setelah berumur beberapa minggu. Kalau Steinstock ini tetap terjadi pada anak, berarti bisa dicurigai itu mengalami depresi sistem saraf pusatnya. Kemudian ada irama nafas itu kusmol, itu cepat dan dalam. Biasanya ini terjadi pada kasus asidosis metabolik. Lalu kita nilai kedalamannya. Nah, kita bisa menyebut dyspnea ya, atau sesak nafas. Apa sih istilah dari pernafasan dalam? Nah, pernafasan dalam normal untuk apneu itu adalah pernapasan dengan kedalaman yang normal. Kalau apneu itu tidak bernafas. Kemudian ada istilah hiperneu, berarti pernafasan yang dalam. Ini biasa terjadi pada asidosis dan kelainan sistem saraf pusat. Kemudian ada hipopneu, pernapasan dangkal, ini juga gangguan sistem saraf pusat. Ada tachypneu, pernafasan cepat, ini biasa terjadi pada penyakit paru dan gagal jantung. Dan ada bradypneu adalah pernapasan lambat, yaitu gangguan pusat terdapat gangguan pada pusat pernapasan, kemudian peningkatan TIK dan pengaruh sedatif, serta terjadi alkalosis serta keracunan. Ini biasanya napasnya bradypneu. Selanjutnya, kita sering mendengar istilah dyspneu atau bahasa sederhananya adalah sesak nafas. Ini dyspneu adalah kesulitan dalam pernafasan. Ini biasa ditandai dengan napas suping hidung, kemudian adanya retraksi dada atau retraksi subkostal, interkostal atau suprasternal, serta sianosis, dan tachypneu pada latihan fisik, ketakutan, nyeri, anemia, dan gagal jantung. Ada istilah lagi pada kedalaman pernafasan, yaitu distress pada inspirasi, biasanya terjadi pada obstruksi tinggi, kemudian distress pada ekspirasi terjadi pada kasus obstruksi pernafasan rendah. Ada lagi orthopneu, adalah kesulitan bernafas saat berbaring, berkurang saat duduk atau berdiri. Ini biasa terjadi pada pasien asma, kemudian gagal jantung, edema paru, epiglottis stroke, dan fibrosis kistik. Ini contoh dari observasi mengenai kedalaman pernafasan pada bayi. Selanjutnya adalah tipe atau pola. Nah, untuk tipe pernafasan, biasanya bayi itu menggunakan pernafasan abdominal dan diafragma. Jika terakal, artinya bayi atau anak kecil tersebut ada kelainan paru, kecuali bila anak sedang mengalami kembung. Jadi yang normal itu adalah abdominal dan diafragma. Kalau sampai bayi itu nafasnya bertipe torakal, berarti mengalami kelainan paru. Sementara untuk anak yang lebih besar itu akan menggunakan tipe atau pola pernafasan torakal, dan untuk anak umur 7-8 tahun itu menggunakan torako-abdominal, berarti melibatkan dada dan abdomen, dada dan perut. Yang kedua, kita bisa melakukan palpasi. Nah, palpasi ini berarti kan meraba ya, dengan menempelkan tangan pada bagian dada dari depan maupun dari belakang. Palpasi ini untuk menilai adanya simetris atau asimetris torakal,
kemudian adakah benjolan, kemudian adakah nyeri tekan, dan adakah pembesaran kelenjar limfe. Kemudian kita bisa menilai vermitus suara atau taktil vermitus dengan cara meletakkan kedua tangan kita dan minta pasien untuk mengucapkan 77 atau 99. Ini untuk melihat apakah vokal vermitus antara kanan dan kiri itu sama atau berbeda. Kemudian kapitasi subkutis, kita lihat adakah kapitasi pada jaringan subkutisnya. Selanjutnya perkusi. Perkusi artinya adalah mengetuk secara langsung. Nah, jadi sudah diajarin ya kemarin tentang perkusi. Jadi perkusi itu mengetuk secara langsung ke bagian dinding dada. Kemudian bisa kita lakukan juga secara tidak langsung, yaitu meletakkan satu jari pada dinding dada dan mengetuk dengan ujung jari lainnya. Untuk suara normal ini adalah suara sonor, dan untuk abnormalnya adalah redup atau peka, hipersonor, dan timpani. Selanjutnya, auskultasi bisa dilakukan pada seluruh lapang dada, entah itu di punggung dan aksila. Untuk auskultasi kita menilai apakah ada suara dasar, suara dasar itu suara normal, dan adakah suara tambahan. Suara tambahan ini akan menunjukkan adanya kelainan. Untuk suara dasar atau suara normal biasanya adalah vesikuler atau bronkial. Sedangkan untuk suara tambahan terdapat bermacam-macam, misalnya ronki basah, kering, kemudian mengi, krepitasi, suara gesekan, pleura atau Friesenfreak ya namanya ya. Selanjutnya untuk kualitas pernafasan. Nah, nanti tadi untuk palpasi, lanjut lagi kita menilai simetrisnya, kemudian ekspansi dan usaha nafasnya. Adakah ada sesak nafas? Kemudian untuk pengamatan kita lihat apakah sianosis, kemudian adakah mottling, takip nyu dan retraksi dada. Bagaimana nasal faringnya? Adakah grunting expiratory? Grunting itu kan berarti seperti merintih. Kemudian stridor, inspirasi crow, dan adakah suara-suara nafas tambahan, misalnya tadi crackles atau rales, ronki, wheezing atau mengi. Demikian tadi untuk bagian dada. Jadi bisa Anda lihat ya untuk pemeriksaan fisik anak-anak dan dewasa tentunya urutannya akan sama head to toe ya, hanya nanti modelnya kita berbeda karena ini di anak-anak, tidak akan sama dengan orang dewasa dari perlakuannya, dari persiapannya, dan juga nanti bagaimana teknik kita untuk memeriksa. Baik, lanjut untuk abdomen. Yang abdomen ini kita periksa adalah konturnya, bagaimanakah halus atau kasar, kemudian bagaimana suara dari abdomen tersebut, peristaltiknya berapa kali, apakah warnanya, adakah asites atau bagaimanakah venanya, kemudian bagaimanakah tali pusatnya atau umbilikus. Kita periksa bagaimana bunyinya, dulness, timpani, kemudian adakah hernia, adakah massa, adakah pembesaran pada liver, spleen, ginjal, dan adakah distensi atau penumpukan pada kandung kemih. Selanjutnya untuk muskuloskeletal, kita bisa lihat dari bagaimana gerakan lehernya, kemudian bahunya, siku, pergelangan-pergelangan kaki dan tangan, dan kakinya seperti apa. Kemudian kita amati konturnya, pergerakannya, kekuatan ototnya, kemudian kesimetrisannya. Selanjutnya kita lihat bagaimana cara berjalannya, bagaimana tulang belakangnya, apakah skoliosis, kemudian kekuatan ototnya, serta refleksnya seperti apa.
Termasuk juga di muskulo kita periksa ring of motion-nya, apakah terbatas di sendinya atau bisa bergerak dengan bebas tanpa rasa sakit. Selanjutnya kita periksa juga pemeriksaan neurologis ya. Setelah kita memeriksa head to toe, untuk pemeriksaan neurologis kita bisa lihat masalah-masalah pada tonus otot, yaitu antara lain kejang. Nah, kejang itu bisa tonik, bisa klonik, bisa tonik klonik. Kejang bisa terjadi pada saat pasien demam atau memang terjadi pada susunan saraf nafas, susunan saraf pusat, misalnya pada kondisi epilepsi. Kemudian tremor. Nah, apakah ada tremor pada pasien? Kemudian twitching itu seperti pergerakan kejang, tapi itu sebenarnya bukan kejang, hanya karena terkejut pada saat tidur. Kemudian ada korea dan ada paralisis atau kelumpuhan. Selanjutnya, jangan lupakan untuk tanda rangsang meningeal. Nah, jadi untuk rangsang meningeal ini, untuk mengetahui adakah kelainan pada meningen yang biasa disebut meningitis. Adakah peradangan atau meningitis pada anak? Bisa kita lihat dari tanda rangsang meningealnya. Tanda rangsang meningeal dibagi menjadi kaku kuduk, kemudian Brzezinski 1, Brzezinski 2, dan Kernig sign. Bagaimana sajakah cara kita memeriksa kuduk Brzezinski 1, 2, dan Kernig sign? Bisa Anda cari dan bisa Anda jawab di forum diskusi. Jangan lupa dituliskan jawabannya secara singkat. Bagaimana menurut Anda mengenai pemeriksaan rangsang meningeal? Selanjutnya, kita juga melakukan pemeriksaan saraf otak atau biasa kita sebut 12 saraf kranial. Apakah Anda sudah hafal dengan 12 saraf kranial ini? Nah, kalau belum, mari kita lihat lagi. Kita ingat kembali, review kembali, apakah 12 saraf kranial tersebut. 12 saraf kranial terdiri dari nervus 1, yaitu olfaktori atau biasa disebut dengan penciuman. Kemudian nervus 2 adalah penglihatan, bisa disebut dengan optikus. Kemudian ada nervus 3, 4, dan 6. Ini nervusnya namanya trochlearis, kemudian oculomotor dan abdusen. Ini untuk menilai gerakan kedua mata. Di sini ada uji akomodasi, refleks, dan refleks terhadap cahaya. Kemudian ada nervus 5, ini uji sensasi. Kemudian nervus 7, itu facialis, ini untuk sensasi atau tentang saraf-saraf tersenyum, meringis, dan bersiul. Nervus 8 atau biasa disebut dengan pendengaran, ini untuk pendengaran dan keseimbangan. Kemudian nervus 9 ini namanya nervus vagus, ini untuk refleks muntah dan sensasi pengecap. Nervus 10 itu adanya gangguan motorik dan sensorik. Nervus 11 gerakan bahu dan kepala. Nervus 12 gerakan lidah. Nah, jadi bagaimana cara kita menilainya? Nah, ini biasanya terlewat ini dari masa praktek ya. Susah banget sih Bu harus nilai 12 saraf gitu. Tapi ya memang pengkajian itu poinnya juga ini penting gitu ya. Untuk nervus 1, kita bisa meriksa dengan memberikan bau-bauan. Kita bisa ciumkan ke hidung pasien. Kemudian nervus 2, kita bisa pakai Snellen chart, bagaimana penglihatan pasien. Kemudian nervus 3, 4, 6, kita lakukan gerakan-gerakan yang diikuti oleh mata pasien, mulai dari ke atas, ke bawah, ke samping. Kemudian nervus 5, uji sensasi, kita bisa menyentuhkan kapas halus ke pipi pasien, apakah dia bisa merasakannya. Kemudian nervus 7,
kita minta pasiennya tersenyum, meringis, bersiul. Nafas 8, kita minta untuk pasiennya itu mendengarkan bisikan, apakah masih bisa mendengar dengan jarak yang tentunya sesuai. Dan nafas 9, kita minta pasiennya untuk minum biasanya ya. Terus 10, adakah gangguan motorik sensorik? Ini hampir sama dengan sensasi. Nafas 11, gerakan bahu, kita bisa minta pasiennya mengangkat bahu dan kita lawan. Kalau masih bagus, berarti itu sarafnya bagus. Kemudian nafas 12, gerakan lidah, kita minta lidahnya untuk bergerak kanan, kiri, atas, bawah, dan ditempelkan ke bagian mukosa pipi, kita lawan apakah dia kuat melawan tahanan kita. Itu untuk pemeriksaan 12 saraf maaf, 12 saraf kranial. Baik, sampai di sini pemeriksaan fisik materi yang saya ajarkan. Materi ini tidak akan berarti tanpa dipraktekkan, jadi silahkan Anda bisa mempelajari kembali dan bisa mempraktekkan pemeriksaan fisik ini jika nanti ada kesempatan untuk skill lab, atau bisa Anda coba periksa dengan mencari sampel ya, misalnya ada anak-anak yang mau Anda periksa ya, misalnya saudara atau adik, bisa dipraktekkan bagaimana cara pemeriksaan fisik head to toe. Baik, jika ada pertanyaan bisa Anda tuliskan di forum diskusi. Dari saya cukupkan. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.